Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku semua, kita lanjutkan. Ini untuk pertemuan yang keempat. Masih kaitannya dengan segitiga sebangun atau kesebangunan pada bangun segitiga. Untuk kali ini mungkin yang terakhir. Untuk sebab itu nanti kalian betul-betul memperhatikan. Nah, terakhir ini untuk kesebangunan pada segitiga kita akan menghitung panjang sisi pada segitiga sebangun dengan garis tinggi dari sudut siku-siku ke sisi miring di depannya. Kita lihat gambar-gambar ini anak-anak. Pertama adalah segitiga ABC, siku-siku di A. Sisi miringnya adalah BC. Kemudian dibuat garis dari titik A memotong BC tegak lurus dengan BC sehingga seperti ini di titik D. Maka untuk menghitung panjang AD itu cukup menggunakan ini rumus bahwa AD kuadrat itu sama dengan DC kali DB. Berarti kan DC dikalikan DB utawa BD kali DC sama. Itu menghitung panjang AD kuadrat, sehingga nilai atau panjang AD adalah akar dari DC kali DB. Jadi ini dikalikan ini sama dengan AD kuadrat, atau BD kali DC itu sama dengan AD kuadrat. Yang kedua, kita akan menghitung, tadi adalah menghitung panjang garis tinggi. Sekarang kita menghitung panjang garis yang tegak lurus dengan salah satu sisi dari segitiga ABC. Artinya kita ambil yang horizontal, AB. Nah, untuk menghitung panjang AB ini, perhatikan, AB kuadrat itu cukup panjang B sampai D dikalikan kembali ke B sampai di C. Saya ulang, AB kuadrat itu BD dikalikan BC, bukan BD kali DC, tapi BD kali BC. Kalau BD kali DC itu adalah panjang dari garis tinggi kuadrat. Kemudian yang berikut tinggal satu sisi, yaitu sisi yang tegak lurus dengan sisi horizontal. Kita lihat, ini tadi sudah dihitung, AB sudah, garis tingginya sudah, kita tinggal menghitung panjang sisi yang tegak lurus terhadap sisi horizontal atau yang sisi yang vertikal. Panjang AC, ini kita lihat, AC kuadrat itu cukup menghitung dari titik C sampai di D atau panjang CD dikalikan panjang CB. Jadi CD kali CB adalah akar A. Saya ulang, CD kali CB adalah AC kuadrat, sehingga ini AC itu adalah akar, kuadrat hilang muncul akar CD. Saya ulang, CD kali CB. Sehingga ini perhatikan anak-anak, AB kuadrat, kuadratnya hilang menjadi akar, yaitu BD kali BC. Kita ambil contoh, ya. Dari sini segitiganya bebas, yang penting segitiga siku-siku. Kita misalnya ini juga wajib siku-siku. Siku-siku misalnya P, Q, R. Diketahui S ini. PRS, saya ulang, diketahui RS misalnya 4 cm dan SQ 16 cm. Pertanyaan, hitung berapa panjang PS, berapa panjang PR, dan berapa panjang PQ. Hitung nih. Yang pertama
panjang PS. Yang kedua, panjang PR. Yang ketiga, panjang PQ. Nah, dengan konsep yang ada tadi ini bahwa AD atau garis tinggi yang memotong sisi miring itu cukup dikalikan BD kali DC, sehingga PS ini adalah garis tinggi pada segitiga PQR yang memotong garis miring. Coba anak-anak lihat, pada segitiga PQR garis miringnya di mana? Ya, di RQ atau QR. Sehingga PS ini juga bentuk garis tinggi dalam segitiga PQR, tetapi garis tingginya ini juga merupakan garis tinggi dalam segitiga. Jadi garis tinggi segitiga ada dua, satu PR bisa, PQ juga bisa. Asal garis itu berpotong tegak lurus, maka yang satu bisa disebut dengan garis tinggi. Kemudian kita hitung bawah panjang ini, jawab B. PS kuadrat sama dengan, coba lihat, kita ambil konsep di sini bahwa AD kuadrat itu BD kali CD, sehingga PS kuadrat cukup RS dikalikan SQ, sehingga PS akar kuadrat hilang, muncul akar. Berapa RS? 4 karena diketahui. Kemudian berapa panjang SQ? 16, ini juga diketahui. PS sama dengan akar 4 likur loro 6, akar 64 persis 8 cm. Ini panjang PS ke 8. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, panjang PR. Perhatikan mana PR ini. PR dengan konsep yang ada ini, perhatikan, didelok iki dhewe. Ya, sehingga PR kuadrat itu sama dengan RS dikalikan RQ, sehingga PR sama dengan akar RS-nya 4 kali berapa panjang RQ anak-anak? Iya, 4 ditambah 16 itu RQ, yaitu 20. Sehingga PR ini adalah akar 80 cm. Bisa dibuat menjadi sederhana. 80 itu jadikan bilangan kuadrat berapa? 4 kali 10. Yang lain ada tidak? 16 kali 5 boleh. 16 kali 5. Yang penting yang salah satu faktor merupakan bilangan kuadrat, sehingga ini bisa dibentuk menjadi akar 16 kali 5. Dengan kata lain, akar 16 metu. Kemarin masih ingat Pak semester yang kemarin materi dari akar dan kuadrat, ini sama halnya, artinya akar 16 kali akar 5, akar 16 berarti 4 akar 5. Jawabannya ini juga betul, ini juga sama, sebab yang ini bentuk sederhana. Sekarang yang ketiga anak-anak, yaitu panjang dari PQ. Nah, konsep sudah ada, tinggal nirun. PQ kuadrat sama dengan QS dikalikan dengan QR, sehingga PQ adalah akar QS 16 kali QR berapa? 16 ditambah 4, 20. Sehingga PQ adalah akar berapa? 320 cm. Coba Nana, nanti ada tugas ini, kamu buat bentuk seperti ini.
cari, jadikan dua faktor 320. Faktor yang pertama harus bentuk kuadrat sempurna. Nanti yang kedua, faktor kedua seperti ini. Jika coba nanti dibuat seperti ini. Nah, ini untuk menghitung panjang sisi pada segitiga sebangun dengan garis tinggi yang memotong pada garis miring. Sekarang yang terakhir, ya, insya Allah nanti yang kelima sudah bentuk apa itu bangun ruang sisi lengkung anak-anak. Perhatikan, yaitu kesebangunan pada trapesium. Kesebangunan pada trapesium. Bentuk trapesium masih ingat? Iya, ini. Misalnya ini. Ya. Kemudian tarik garis yang tegak, yang sejajar dengan garis alas dan sisi atas. Misalnya A, B, C, D. Kemudian sini adalah E dan F. Syaratnya ini wajib sejajar. E, F. Nah, konsep dari trapesium ini kita bisa menghitung tanpa harus membentuk segitiga sebangun. Kalau segitiga sebangun kita tarik garis dari D menuju B, boleh, nanti ketemu. Demikian juga dari C ke A, boleh. Tapi kita ada yang lebih praktis, bahwa panjang EF itu cukup menghitung dari panjang DE dikali AB, kemudian dibagi, sebentar, baginya nanti. Saya ulang, panjang EF ini DE kali AB ditambah DC utawa AE boleh, ditambah AE kali DC dibagi AD. Ini yang pertama. Atau yang kedua, boleh lewat sisi kaki yang kedua. Tadi kan kaki yang pertama, ini kaki kedua. Boleh EF menghitungnya begini, lewat jalan yang kedua, yaitu CF dikali AE AB ditambah DC kali FB dibagi BC. Ada dua jalan, yaitu yang pertama, bahwa panjang EF cukup iki lho, delok iki peng iki ditambah iki peng iki dibagi iki. Atau panjang EF boleh pakai ini, dawane iki piro dipengno iki ditambah iki dipengno iki dibagi iki. Nah, hurufe iki masih ada. Nah, sekarang kita ambil contoh untuk yang bentuk yang kedua, yaitu dengan model ini. Sama-sama masih trapesium. Kita tarik diagonalnya. Nah, ini misalnya A, B, C, D, E, F.
Untuk menghitung EF, ini perhatikan. Kalian nanti bisa membuka pada buku LKS-nya halaman 17 dan halaman 18. Nanti biar kamu belajar lebih dalam, bisa lihat di situ. Untuk saya contohkan ini, saya ngambil sembarang, tidak sama dengan buku hurufnya, tapi bentuknya, prinsipnya adalah sama. Hanya mungkin huruf-hurufnya. Kalau di sana mungkin PQRS, saya ngambil ABCD dan seterusnya. Untuk menghitung panjang EF cukup mudah, yaitu panjang AB sisi bawah dikurangi panjang DC atas dibagi 2. Nih, jadi AB dikurangi DC dibagi 2, ini panjang EF. Nah, sekarang kita ambil contoh. Untuk aplikasi kesebangunan. Contohnya nih. Seorang anak tingginya 1,5 meter, berdiri di dekat pohon. Jika bayangan anak tersebut tersebut 2 meter dan bayangan pohon 4 meter, tentukan tinggi pohon. Ini bentuk aplikasi. Jadi kalau saya gambar itu begini. Ini pohonnya. Kemudian ini anaknya. Boleh. Nah, tingginya ini anak 1,5. Kemudian sebentar, ini berdiri di dekat pohon. Jika bayangan anak 2 meter, ini kan sinar dari sana. Ini bayangan anak 2 meter. Kemudian berapakah bayangan pohon dulu? Bayangan pohon 4 meter iki. Ini sampai pol sini ini 4. Kemudian hitung berapakah tinggi pohon. Berarti jawab. Ini menggunakan perbandingan. Jika kita lihat ini, perbandingan adalah ini. Tinggi pohon dibanding dengan, sebentar, ini T-nya, dengan, boleh ini 1,5 atau tinggi anak, itu sama dengan, kalau ini pohon di atas, sekarang bayangan juga di atas. Bayangan pohon dibanding bayangan anak. Sehingga kita ambil perkalian silangnya. 2 kali T pohon sama dengan 1,5 kali 4. Sehingga T pohon
1,5 kali 4 dibagi 2, betul. T pohon, coret untuk loro, 1,5 kali 2 berapa? 3. Jadi tinggi pohon adalah 3 meter. Nih, ini bentuk soal yang berbentuk aplikasi. Nah, sekarang berikutnya anak-anak, karena sudah selesai, kita nanti sedikit pindah pada bangun ruang sisi lengkung, tetapi anak-anak buka halaman 20. Untuk tugasnya dikerjakan 15 sampai 19. Jadi 5 nomor. 15, 16, 17, 18 dan 19 ada 5 nomor. Nah, itu tugas untuk yang terakhir pada kesebangunan pada bangun segitiga. Nah, kita lanjut untuk yang belakang ini nanti soalnya atau tugasnya besok, yaitu bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung. Coba perhatikan. Anak-anak telah melihat dan menyaksikan benda-benda yang ada di muka bumi ini yang sisinya berbentuk lengkungan. Misalnya apa? Ya, botol. Kemudian bola sepak, kemudian kaleng, drum, kemudian apalagi es krim dan sebagainya dan sebagainya. Itu semua adalah bangun ruang dengan sisi lengkung. Nah, untuk bangun ruang sisi lengkung, untuk kalian diperkenalkan hanya nanti secara garis besar, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama ini adalah bentuk tabung. Yang kedua adalah kerucut. Yang ketiga ini bentuk bola. Ini secara umum dikelompokkan menjadi 3, tabung, kerucut, bola, di mana nanti kita akan bahas satu persatu. Kalian sudah mengenal bangun tabung? Anak-anak perhatikan, sudah mengenal belum? Iya, misalnya contoh apa untuk tabung? Yang pada benda nyata, drum, kemudian kaleng, minuman, apalagi bis untuk sumur dan sebagainya dan sebagainya. Ini adalah berbentuk tabung asal. Perhatikan, sisi lengkung yang mempunyai alas dan tutup konguren dan sejajar itu disebut tabung. Jadi punya sisi tegak yang melengkung dan alas tutupnya konguren dan sejajar, maka disebut tabung. Sekarang unsur-unsurnya anak-anak. Ini kita bahas tabung kita dulu. Yang pertama, tabung. Unsur-unsurnya kita kenalkan. Kita ambil gambar sederhana. Perhatikan,
Yang bawah ini disebut alas. Yang atas ini disebut tutup. Kemudian sisi lengkungnya ini disebut selimut. Selimut. Kemudian ini adalah titik pusat. Kalau yang ini jenenge jari-jari. Jari-jari. Keseluruhan ini disebut diameter. Diameter. Simbolnya apa? Iya, D. Kalau jari-jari simbolnya R dan sebagainya. Ini untuk unsur dari bangun tabung, yaitu sisi lengkung yang mempunyai alas dan tutup kongruen dan sejajar. Nah, sekarang kita kenalkan yang namanya jaring-jaringnya. Jaring tabung. Perhatikan bentuk tabung ini. Kalau kita preteli atau digunting lewat sisi ini, maka bentuknya nanti begini. Sisi lengkungnya itu ini atau selimutnya. Ini disebut selimut. Bentuknya apa, anak-anak? Iya, persegi panjang. Kemudian alasnya berbentuk lingkaran. Misalnya di sini. Ini adalah alas. Tutupnya ini. Ini adalah tutup. Ada berapa bentuk dari jaring-jaring tabung, anak-anak? Ada dua bentuk, yaitu satu lingkaran atas dan bawah, yang kedua selimut. Mempunyai berapa sisi, anak-anak? Kalau seperti ini 3, betul, yaitu tutup, selimut, dan alas. Ini jenenge sisi. Banyaknya sisi, mempunyai 3 sisi. Nah, jadi sekali lagi bahwa untuk tabung kita sudah kenalkan unsur-unsur atau nama dari bagian-bagian dari tabung. Kemudian jaring tabung. Maksud jaring-jaring itu apa? Suatu bentuk bangun apabila dibentuk kembali akan membentuk tabung. Lah, bentuk itu disebut jaring-jaring tabung. Nah, sekarang kita lanjut pada luas. Untuk luas tabung, karena tabung itu nanti mempunyai 3 sisi, maka luas tabung adalah sama dengan luas sisi yang ada pada jaring-jaring tabung. Sekarang ini luas tabung. Perhatikan ini anak-anak coba perhatikan. Iya, ini selimutnya. Jadi luas tabung itu adalah ini luas selimut ditambah luas tutup ditambah luas alas. Perhatikan, luas tabung sama dengan luas selimut ditambah luas alas ditambah luas tutup. Perhatikan, ada kesamaan di sana, yaitu antara alas dan tutup. Alas dan tutup adalah sama, kongruen. Untuk itu luas tabung bisa menggunakan rumus lebih sederhana, yaitu luas selimut ditambah 2 kali luas alas.
Karena tutupnya dan alasnya bentuknya konguren, itu sama besar, bentuknya sama, ukurannya sama. Itu namanya konguren. Terus kita selidiki masing-masing selimut. Coba selimutnya saja. Bentuk apa ini anak-anak? Iya, persegi panjang. Lah persegi panjang itu luasnya panjang kali lebar. Ini lebar, ini panjang. Yes. Lebarnya ini sama. Kalau pada tabung disebut apa? Tinggi, betul. Nah, panjangnya, perhatikan. Panjangnya tadi adalah merupakan sisi dari keliling. Apa? Keliling. Lah, keliling lingkaran rumusnya apa? 2πr. Sehingga luas selimut tabung adalah cukup menggunakan 2πr kali T. Ditambah 2 kali luas alas. Alasnya berbentuk apa anak-anak? Lingkaran, betul. Lingkaran rumusnya, luasnya apa? PR kuadrat. Sehingga ditambah 2πr kuadrat. Pak, apakah boleh disederhanakan? Silakan. Wong ancene kowe bocah pinter-pinter. Mana yang faktor persekutuannya mana? Iya, 2πr, betul. Maka faktor sekutu ditokno 2πr. 2πr bagi 2πr 1 kali T. Kurung. Kemudian 2πr kuadrat dibagi 2πr tinggal R. Sehingga boleh menggunakan rumus luas tabung 2πrt ditambah 2πr kuadrat atau 2πr kali T plus R. Ini untuk luas sisi tabung. Sekarang sebagai contoh. Nah, langsung contoh dan dirampung. Sebab nanti insya Allah masuk bulan Maret kamu sudah mulai semesteran. Contoh, tabung dengan tinggi 7 cm 14 dan diameter alas berapa nih? 28 cm. Pertama hitung A, luas alas. B, luas selimut. C, luas tabung tanpa tutup. D, luas tabung. Nah, diketahui, perhatikan apa yang dikatakan anak T, betul 14. Apalagi D 20. Neng ngono R piro? 14, betul. Terus ditanya A, B, C. A, B, C, A. Jawab, perhatikan. Yang A, luas alas. Apa tadi rumusnya? Iya, PR kuadrat. Kita ambil pi. Ada dua macam. Silakan pakai 3,14. Silakan pakai 22/7. Akan tapi perlu diperhatikan. Kalau pi ada ukuran baik jari-jari dan sebagainya nanti merupakan bilangan kelipatan 7. Silahkan pi menggunakan 22/7. Karena jari-jarinya 14 kelipatan 7, maka gunakan 22/7 kali 14 kali 14. Nah, untuk loro 22 kali
Berapa ini? 22 kali 28 16 17 4 5 1 bentar 616 cm persegi. Terus yang B, perhatikan. B adalah luas selimut. Tadi rumusnya, iya, 2 PR kali T plus R. Sebentar, keliru. Selimutnya saja. Apa tadi luas selimut? Yaitu sama dengan keliling alas lingkaran. 2 PR kali T. 22 per 7 kali 14 kali tingginya 14 juga sama ini nanti. Nah ini untuk loro berarti 44 kali 28 2 3 32 35. Nanti kalau salah silakan dikoreksi. 8 8 2 13 1 11 12 32 cm persegi. Nah, kemudian yang C, luas tabung tanpa tutup. Berarti luas selimut sudah ketemu, ini 1232 ditambah luas alas. Alasnya tadi 616 dijumlah 8 4 8 1 cm persegi. Ini C. Sekarang D, luas tabung seluruhnya. Berarti luas selimutnya mana tadi? 1232 ditambah luas 62 kali. Nah, 616. 1232 ditambah 12 1 3 12 podo sama dengan 4 6 4 2 cm persegi. Nah ini hitung-hitungannya. Allah, karena ini nanti waktunya sudah cukup, saya kira kita lanjutkan insya Allah pertemuan yang terakhir nanti akan membahas volume tabung, volume kerucut, dan volume bola. Mudah-mudahan bisa selesai. Nah, demikian anak-anak yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tadi tugasnya ya harus diselesaikan dan dikirim, yaitu nomor 15 sampai 19. Sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.